Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Sehat semua ya? Saya harap kalian selalu sehat, selalu semangat buat jalanin aktivitas sekalipun dalam kondisi seperti ini. Pembelajaran dengan jarak jauh, pertemuan kita di sekolah juga belum sampai ada titik temu. Akan tetapi saya yakin mudah-mudahan apa yang kalian dapat, apa yang kalian terima selama masa corona ini ya, dengan sistem pembelajaran jarak jauh, kalian masih bisa menerima pembelajaran atau menerima materi dengan baik. Banyak sebenarnya hikmah yang kita dapat dari virus COVID-19 ini. Salah satunya kita jadi makin waktu kita makin banyak dengan orang tua. Terus yang mungkin dulu sering bukan sering, jarang ketemu sama orang tua, sekarang lebih sering ketemu sama orang tua, bisa makan bareng, makan malam bareng, makan pagi bareng, makan siang bareng, ngobrol sama orang tua lebih dekat, intens, lebih akrab. Yang mungkin dulu barangkali ada yang nggak pernah ngobrol sama sekali, sekarang jadi semakin dekat, alhamdulillah. Karena apa? Setiap kejadian, setiap peristiwa, setiap musibah itu Allah itu pasti memberikan sebuah hikmah pembelajaran buat kita. Tergantung kitanya aja bagaimana menyikapinya. Jadi saya sendiri aja kemarin 3 bulan di rumah. Alhamdulillah bisa libur panjang, bisa kumpul sama orang tua dengan cukup lama, sampai satu bulan full puasa di rumah yang dari dulu belum pernah kesampaian. Itu kan hikmahnya, banyak banget hikmahnya. Pembelajaran kita mungkin sampai sekarang masih jarak jauh, tapi saya yakin kalian tetap semangat buat ngejalanin aktivitas ini. Terus jangan pernah malas untuk belajar, karena belajar itu, bahkan ada pepatah mengatakan, carilah ilmu sampai ke negeri Cina, carilah ilmu sampai ke liang lahat. Itu pentingnya ilmu. Belajar itu penting buat kalian, penting buat kita, penting buat saya, penting buat semuanya. Karena dari belajar kita mampu menerima wawasan, mampu mendapat wawasan, mampu mendapat pengalaman baru, pengalaman bagi ilmu segala macam. Jadi saya yakin kalian jangan pernah putus asa buat belajar. Hari ini bimbingan konseling kelas 9, saya yang bertugas untuk membimbing kalian, saya yang mengisi. Jadi selama kelas 9 untuk BK kalian sama saya gitu. Mungkin dulu pernah ketemu ya di kelas 8 untuk kelas 8D dan E, cuman nggak lama ya karena ada pergantian. Tapi nggak masalah, kita ketemu lagi. Mudah-mudahan kalian masih bisa menerima saya, masih mencoba masih menemukan kenyamanan ketika saya mengajar kalian. Mudah-mudahan saya minta restunya aja sama kalian. Kalau misalkan saya banyak salah, kalau misalkan saya banyak keliru ketika menyampaikan materi, jangan sungkan-sungkan untuk memberikan saya masukan gitu. Karena kita, sekalipun saya di sini posisinya guru, tapi saya banyak belajar dari kalian. Oke, hari ini saya akan menjelaskan tentang tugas perkembangan remaja awal, di mana masa kalian itu sekarang itu masuk kepada remaja awal. Karena semakin bertambahnya umur kalian, semakin banyak tanggung jawab yang harus kalian selesaikan. Di mana tugas-tugas yang kalian emban tentang perkembangan itu akan kalian temui di masa-masa seperti ini, di fase-fase seperti ini. Oke,
Ini mungkin agak gelap, nggak apa-apa ya, karena saya rekamnya ini di malam hari, karena aku cinta dunia malam. Oke, langsung aja kita masuk ke materi. Pengertian remaja. Menurut Hurlok, Hurlok ini salah satu pakar psikolog. Beliau banyak bukunya. Di masa remaja ini beliau mengeluarkan buku di tahun 1990 ya. Kalau Dylan kan 1991. Ini kalau Hurlok ini 1990. Hurlok membagi masa remaja itu ada 2 tahap. Satu, masa remaja awal dan masa remaja akhir. Di mana masa remaja awal itu ditandai atau ciri khususnya itu pada umur 16 tahun, 13 tahun, 16 tahun, atau sampai 17 tahun. Dan masa remaja akhir itu 16 atau 17 hingga 18 tahun. Nah, kalian ini masuk ke remaja awal. Karena kalian masih umurnya itu mungkin saya pukul rata di bawah 16 dan di atas 13. Jadi belum masuk ke 17. Bahkan 17 awal pun itu masih dikatakan masa remaja awal gitu. Nah, apa aja nih yang kamu yang perubahan yang kamu terima, terus tugas-tugas apa yang kamu terima di masa remaja awal itu ya banyak banget. Di sini ada transisi perkembangan pada masa remaja, berarti sebagian perkembangan masa kanak-kanak masih dialami, namun sebagian kematangan masa dewasa sudah dicapai. Maksud dari kalimat ini, transisi itu perubahan ya. Transisi itu perubahan dalam perubahan perkembangan pada remaja. Perubahan perkembangan pada masa remaja berarti sebagian perkembangan masa kanak-kanak masih dialami. Contohnya apa? Contohnya masih kanak-kanak itu kalian ya masih suka masih bermain-main, kurang serius, kalau dibilangin nggak cukup sekali, terus kurang pengertian, terus kurang sadar diri, terus ya masih kanak-kanak. Gimana? Saya yakin kamu paham maksud dari kanak-kanak ini. Kalian introspeksi aja sama diri kalian. Apa sih yang masih kanak-kanakan dalam diri kalian itu, apa sih sifatnya? Gitu ya. Namun sebagian kematangan masa dewasa sudah dicapai. Masa dewasa ini kan dewasa awal. Kalian masuk ke masa remaja awal aja sudah ada masa dewasa yang sudah dicapai. Contohnya, kalian sudah mampu melihat mana baik, mana buruknya, mampu menyelesaikan sesuatu, mampu memberikan solusi, mampu membaca situasi, mampu memberikan pendapat, mampu memikirkan hal-hal yang memang kadang kalian rasa gitu. Itu adalah kematangan masa dewasa yang sudah dicapai. Itu masa dewasa awal. Jadi pada masa transisi ini, perkembangan kalian ini itu ada 2 perkembangan, yaitu masa kanak-kanak masih dialami dan masa dewasa yang mulai kematangannya itu sudah dicapai. Tinggal kamu introspeksi aja. Tinggal kalian itu introspeksi, apa sih yang udah dicapai, apa sih hal dari dewasa itu yang sudah kalian temui, kalian sudah mampu bergerak seperti apa aja gitu, atau kanak-kanaknya itu masih apa aja, atau mungkin kalian bikin list kanak-kanak yang masih kalian alami, bikin list, terus satu misalkan apa, terus kematangan masa dewasa yang sudah dicapai juga sama. Nah, dari kedua perkembangan itu kalian coba sinkronin, mana nih yang harus kalian coret, mana nih yang harus kalian pertahanin. Karena apa? Di masa transisi ini tuh kalian banyak banget fenomena yang kalian temui, banyak banget hal-hal baru yang kalian temui. Karena di masa remaja awal ini cenderung daya penasarannya itu lebih besar. Penasarannya cenderung ke hal-hal yang negatif. Maka dari itu kalian harus punya benteng sendiri dalam masa transisi ini. Oke, selanjutnya, remaja awal merupakan masa transisi di mana terjadi perubahan fisik
psikis dan sosial yang kadang tidak menyenangkan. Kecenderungan munculnya perilaku menyimpang dan pada kondisi tertentu menjadi perilaku yang mengganggu. Perubahan fisik pada transisi masa remaja awal itu seperti keluarnya jakun pada laki-laki, terus mulai tumbuh bulu-bulu atau rambut pada area-area tertentu. Terus contohnya kayak ini nih, kayak keluar benih-benih jenggot, kumis, bulu hidung. Jadi kan itu tanda fisiknya. Terus suara makin membesar untuk laki-laki dan perempuan mungkin menstruasi, mungkin kalian sudah dari SD udah ada yang ngalamin. Nah, itu juga perubahan dari transisi. Terus ingin diperhatikan sama orang lain, itu masuk ke psikis. Jadi kayak fisik juga sama. Kalian mampu bagi perempuan itu semakin mempercantik diri, laki-laki juga merubah penampilan agar menarik perhatian lawan jenis gitu. Nah, psikis itu seperti kayak kalian mampu, yang tadi saya bilang di awal, mampu melihat sesuatu, mampu berpikir sesuatu, mampu memecahkan masalah. Itu adalah psikis. Daya pikir kalian cenderung lebih aktif di masa transisi ini. Sekalipun masih pembelajaran, sekalipun harus banyak bimbingan untuk daya olah pikir kalian. Sosial yang kadang tidak menyenangkan. Pada masa transisi ini mungkin kalian akan alami. Bukan kalian akan alami, tapi kalian sudah alami. Kayak misalkan geng-gengan, ada kubu-kubu dalam pertemanan. Misalkan kalian harus ada geng tertentu, dan biasanya ada perpecahan dalam geng-geng tersebut, kayak saling menjelekkan lah, atau saling ngompor-ngomporin lah, atau cari kesalahan-kesalahan. Itu sosialnya. Nah, saran dari saya atau masukan dari saya untuk kalian di masa transisi ini, kayak perubahan psikis, perubahan fisik. Kalau perubahan fisik itu tidak bisa ditolak karena memang pertumbuhan. Di perubahan psikis, perubahan sosial, kalian mulai belajar bagaimana menyikapi sebuah masalah. Kayak misalkan kubu-kubu, boleh kalian mungkin ada kenyamanan pertemanan, tapi kalian harus bisa juga memposisikan kalian itu pantasnya ketika kalian bertengkar dengan teman juga, atau geng, salah satu geng dari teman kelas kalian atau beda kelas, pantas nggak? Udah bukan anak kecil lagi gitu. Jadi harus memposisikan. Kecenderungan munculnya perilaku menyimpang dan pada kondisi tertentu menjadi perilaku yang mengganggu. Yang tadi saya bilang, dalam masa perkembangan masa remaja awal ini, cenderung kalian lebih punya daya punya daya penasaran. Nah, yang tadi saya bilang penasarannya itu cenderung ke hal-hal negatif. Nah, ini perilaku menyimpangnya. Perilaku menyimpang pada kondisi tertentu dan menjadi perilaku yang mengganggu. Karena apa? Rasa penasaran kalian itu cenderung ke hal-hal yang menantang. Gitu. Silakan, nggak apa-apa. Itu memang masa kalian. Kenali, tapi jangan sampai terjerumus. Lah, kenapa hal-hal seperti itu mengganggu menjadi perilaku yang mengganggu? Karena apa? Kalian akan terima banyak sindiran dari orang tua, larangan dari orang tua, omongan dari orang-orang yang lebih tua. Itu bakalan jadi gangguan buat kalian. Terus merugikan sekeliling, merugikan orang tua. Karena bisa dikatakan itu kondisi seperti ini tuh kalian lagi nakal-nakalnya, kalian lagi hiperaktif. Karena apa? Di psikis. Karena kalian itu pengen
pengen menampilkan jati diri kalian, ini loh gue tuh udah begini loh, gue tuh kayak gini, ingin mencari perhatian. Nah, hal-hal yang mencari perhatian biasanya cenderung yang paling gampang itu melakukan hal-hal yang menyimpang. Nggak masalah, cuman kalian harus bisa punya benteng sendiri. Jadi jangan sampai terjerumus, jangan sampai kalian terkunci dalam hal-hal yang negatif. Kenali aja, cukup kenal, cukup paham, cukup tahu, udah. Selebihnya kalian harus punya potensi dalam diri kalian tuh. Kalian harus tujuan hidup kita itu ingin menjadi lebih baik dan terus menjadi lebih baik. Jangan sampai terjerumus ke hal-hal yang negatif. Oke, kita lanjut. Nah, tugas perkembangan masa remaja awal sebenarnya tuh banyak banget, cuman saya kasih 4 poin aja. Ini udah udah mewakili dari semuanya. Mengenal peraturan atau norma-norma pada masyarakat. Nah, pada tugas perkembangan masa remaja awal ini kalian harus tahu nih peraturan atau norma-norma pada masyarakat. Misal kayak di jam malam di atas jam 10 atau jam 11 udah tidak boleh nggak boleh berisik di lingkungan masyarakat misalkan, atau membuat kegaduhan, karena kan itu peraturan, itu kan norma dalam masyarakat. Tidak tidak etis kalau kalian masih melakukan hal-hal yang cenderung mengganggu gitu. Norma-normanya, peraturan-peraturan masyarakat kalian pasti paham sendiri. Misalkan bertamu di jam-jam segitu udah nggak boleh. Banyak peraturan norma yang kalian temui di masyarakat. Berpikir dengan logis dan realistis. Kalian ketika masa remaja awal ini belajar untuk berpikir logis. Logis itu apa ya? Logis itu sesuatu yang benar adanya gitu. Masuk di otak kalian, terus ya memang seperti itu adalah logis. Realistis itu nyata. Perlakuan berpikir secara nyata itu realistis. Contohnya misalkan hal-hal yang memang mengganggu kalian tapi tidak masuk akal. Nah, di situ kalian berperan untuk berpikir secara logis. Masuk akal nggak sih ini? Terus kalian masih mau ikut apa berhenti di situ, dan kalian harus berpikir realistis. Paham ya? Oke, lanjut. Mengembangkan kemampuan dalam diri. Mengembangkan kemampuan dalam diri ini kalian maksudnya ini potensi. Kalian pasti punya potensi. Setiap manusia itu punya kemampuan masing-masing. Punya potensi masing-masing. Nah, bagi kalian yang belum paham, misalkan gue tuh apa sih potensi gue tuh kemampuan gue apa sih sebenarnya, gue belum nemu kemampuan diri gue. Kalian berarti belum mengenal diri kalian. Kunci kalau kalian pengen tahu kemampuan diri kalian itu seperti apa, kalian harus kenal diri kalian itu. Kalian harus kenal diri kalian sendiri seperti apa. Cara gampangnya gini. Kalian misalkan sama temen saat dua orang atau kalian diskusi 5 orang, masing-masing pegang satu lembar kertas. Mungkin nanti ketika udah masuk kelas saya akan praktekkan ini. Kalau misalkan saya udah masuk kelas terus saya lupa, saya tolong kalian ingetin ya. Saya akan mempraktekkan ini. Misalkan di 5 orang atau 2 orang aja, salah satunya itu kamu. Ambil satu lembar kertas. Masing-masing dari teman itu tuh menceritakan diri kita. Misalkan saya sama kamu 2 orang kan. Saya menceritakan kamu menceritakan saya dalam bentuk tulisan. Setelah itu dilihat, terus kalian cocokkan dengan diri kalian. Bener gak sih apa yang menurut teman kalian tulis sama diri kalian itu, iya gak sih? Gue tuh orangnya kayak gimana sih sebenarnya? Tulis. Nah, terus kalian introspeksi. Baca introspeksi, bener gak? Nah, itu salah satu cara untuk mengenal diri kalian. Atau kalian untuk mungkin dalam cermin kalian bicara sendiri, apa sih potensinya? Terus kalian kenali. Kalian lebih cenderung aktif di mana, kalian cenderung punya kemampuan di mana, itu ya kemampuan diri, potensi kamu. Nah, dalam masa remaja awal ini mulai mengembangkan. Misalkan kayak
kalian suka menggambar. Lah, sesuatu yang menggambar pasti kalian suka di masa remaja awal ini. Atau contoh lain, di kemampuan saya yakin kalian sudah paham. Tinggal kalian tahu nggak sih kemampuan kalian itu seperti apa. Kalau misalkan belum tahu, coba cara yang tadi saya jelasin. Terus bersikap jujur dan mampu memahami sikap. Jujur itu adalah kunci kehidupan. Jujur itu adalah kunci untuk kita menjalin sosial. Nah, memahami sikapnya, kita harus tahu sikap kita seperti apa. Dua dimensi antara jujur dan sikap itu harus saling berjalan. Karena apa? Kamu jujur tapi sikap kamu selengean, sikap kamu kurang sopan, sikap kamu amburadul, ya jujur kamu ya salah. Jangan beranggapan yang penting gue jujur, enggak seperti itu. Harus saling, karena jujur dan sikap itu saling berkaitan. Kamu punya sikap jujur, ya kamu harus bersikap yang baik gitu. Paham ya? Sampai sini paham ya? Oke. Saya ada kata terakhir buat kalian ya. Menurut Imam Syafi'i, jika kamu tidak tahan dengan lelahnya belajar, maka kamu harus tahan dengan perihnya kebodohan. Yang tadi saya bilang di awal, di opening. Kamu harus bisa belajar, harus semangat belajar, karena dengan kamu merasa lelah belajar, ya kamu harus terima perihnya kebodohan. Banyak, maksudnya belajar di sini itu dimensinya luas ya, pengertiannya luas, bukan pelajaran doang, tapi belajar tentang hidup, belajar tentang kalian memahami diri, belajar kalian tentang sikap, belajar kalian tentang norma-norma, belajar tentang kalian perkembangan. Apa sih perkembangan yang sudah aku alami? Atau mungkin kalian bikin list. Yang paling enak itu bikin list sebenarnya. Dari kelas, mungkin taruh dari kelas 7. Perkembangan apa sih yang udah kamu temuin di kelas 7 sampai kelas 9? Terus apa sih yang dari kelas 7 sampai kelas 9 itu yang sama sekali belum berubah, hal-hal negatifnya apa aja? Itu yang paling gampang sebenarnya. Tulis di situ, di list. Kalau misalkan udah, kamu checklist. Kalau misalkan belum, kamu kelarin. Hal-hal negatif yang masih kamu, kebiasaan yang sakit ya saya, kebiasaan negatif kamu yang masih yang masih sampai saat ini, kamu harus belajar ilangin gitu. Mungkin dengan batasan waktu kita yang belum sempat ketemu, kalau misalkan kalian butuh cerita sama saya, kalian tinggal, mungkin di sekolah saya setiap hari kok, datang aja ke sekolah ketemu sama saya ya, nggak apa-apa. Kalian mau cerita, mau minta solusi, ke sekolah aja, janjian sama saya. Nomor saya ada, nanti saya kasih, di grup juga ada kan, tinggal chat aja, nggak apa-apa ya. Oke, kesempatan kali ini cukup sampai di sini ya. Nanti ini video, kalau misalkan saya ada waktu buat post di YouTube, nanti kalian buka channel saya. Untuk absennya tinggal kalian komen di bawah di kolom komentar nama sama kelas. Itu untuk absennya. Terus jangan lupa subscribe, like. Ya itu tapi kalau misalkan saya sempat upload ke YouTube ya. Kalau misalkan nggak sempat, nanti mungkin saya akan bagikan di Google Form atau langsung ke grup. Itu aja cukup dari saya. Selamat beristirahat buat kalian. Jangan lupa tugas-tugas yang dikasih sama guru mapel yang lain. Sampai sekarang saya nggak ngasih tugas karena saya mau ngasih materi aja sama kalian, kasih penguatan aja sama kalian. Kalau misalkan saya kasih tugas, nanti kalian banyak beban. Nanti ada waktunya kalau saya mau ngasih tugas. Itu aja. Terima kasih buat kalian yang masih bertahan sampai sekarang. Saya saya respect sama kalian. Semangat terus, jaga kondisi, jaga kebersihan, jaga kesehatan, jangan sampai kalian ceroboh.
karena virus ini nggak main-main gitu ya. Terus semangat, ingat tugas kita semuanya adalah membahagiakan orang tua. Jangan sampai bikin orang tua cemas, jangan sampai bikin orang tua kecewa. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.